Ya, terima kasih. Makasih ya Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Sehat? Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan sedikit mengenai pengamatan muku serviks Bu. Jadi pengamatan muku serviks ini adalah pengamatan dari lendir vagina kita Bu. Misalnya untuk mengamati kapan masa subur kita. Jadi kan pengamatannya itu dilakukan sepanjang hari Bu. Jadi kita itu merasakan ada perubahan nggak di vagina kita, misalnya basah atau adanya lendir. Nah, jadi pengamatan ini dilakukan dengan cara Bu, Ibu pegang apa tuh malam Ibu untuk mengamati ada lendir yang banyak apa tidak. Jadi Bu, lendir kita itu kalau kita masa subur Bu akan banyak licin, dia itu mulur Bu. Nah itulah lendir subur kita. Ini cara mengamatinya Bu. Misalnya Ibu punya keputihan ya. Nah misalnya waktu sebelum masa subur Ibu ada keputihan agak banyak. Nah menjelang masa subur Bu, putih kita tadi menjadi kental dan mulai menjadi sedikit kental. Dan pada masa subur itu akan menjadi lebih banyak Bu dianya. Nah sudah itu kalau kita ambil Bu dari vagina kita itu, kita taruh Bu ya di jari kita ini, dia itu akan licin, mulur Bu. Nah udah tuh biasanya tidak putus dia Bu. Nah kalau tidak putus itu berarti itulah masa subur kita. Nah dicek sendiri. Jadi dengan mengamati lendir ini kita akan tahu kapan kita masa subur kita. Jadi misalnya Ibu merencanakan pengen hamil, nah saat lendir itulah Bu kita melakukan hubungan senggama. Tapi kalau seandainya Ibu tidak ingin hamil, jangan lakukan saat masa subur tadi. Nah, jadi belum mau hamil lakukan kerja sama suami, jangan dulu kita hubungan apalagi subur. Nah gitu Bu. Tapi ngamati ini kita harus amati dari hari ke hari Bu. Tidak bisa misalnya kita amati saat itulah. Kalau dari hari ke hari kita tahu perubahan dari lendir vagina kita tadi. Kalau kita amati saat itulah kita masih meragukan apa ini subur apa bukan kan. Nah itulah Bu. Jadi tujuan manfaat dari pengamatan lendir itu ada dua Bu. Yang pertama, misalnya Ibu pengen hamil, Ibu jangan melakukan hubungan senggama saat masa subur. Tapi kalau misalnya Ibu pengen punya anak lagi, punya adik sekali lagi, nah lakukan saat kita masa subur tadi. Insya Allah bisa hamil saat itulah. Nah jadi dengan mengamati lendir sendiri tadi kita bisa menentukan kapan saat kita harus senggama, apa kita mau hamil atau untuk mencegah kehamilan. Nah setelah aku jelaskan tadi Bu ya, pengamatan mukus serviks ini ada kelebihan dan kekurangannya Bu. Yang pertama, mudah kan Bu melakukannya. Yang kedua, tidak perlu biaya. Misalnya kita suntik KB atau pil kan perlu duit ya. Nah sudah itu kelebihan juga bisa menentukan kapan kita nak hamil, kapan kita tidak nak hamil. Kekurangannya Bu, ada Bu kekurangannya. Kekurangannya tuh kita bagi wanita yang tidak senang megang kelaminnya, jadi risih. Sudah itu seandainya kita pakai KB itu dewean Bu, kekurangannya kita tidak kerjasama sama suami Bu. Mengamati lendir ini tidak bisa, kita harus ada kombinasikan dengan KB yang lain. Nah itu kekurangannya. Sudah itu misalnya kita ada penyakit infeksi menular seksual misalnya Bu ya, misalnya keputihan. Nah agak meragukan juga Bu mengamati lendir ini, karena keputihan kan mengeluarkan lendir juga dan bisa mengaburkan dari hasil kita periksa serviks tadi. Nah itulah Bu, banyak kekurangan juga, banyak kelebihan juga. Nah setelah aku jelaskan tadi, ada yang tanya nggak Bu? Kira-kira? Jadi kita tuh bisa menentukan sendiri ya waktu kita ingin apa ketunda anak Atau ketundaan tidak perlu lagi kita nak suntik. iya sebenarnya. Tapi itulah pengamatan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu sebentar Bu. Pengamatan misalnya sebulan kita amati dulu. Kalau kami dulu di rumah sakit Caritas dulu Bu ada kayak tabel. Jadi misalnya dia lendirnya dikit, tabelnya ada. Jadi kita amati per bulan dia. Tapi bisa juga kita lakukan di rumah dengan pakai tabel juga Bu, conteng. Nah misalnya tanggal 1 kering buat K, tanggal 2 kering K. Misalnya pas tanggal 3
agak basah, B. Ya, harus kita Ya, teliti kita terlebih teliti dahulu dulu ya. di tanggal berapa lah kira-kira kita masuk suburnya tuh teratur apa tidak. Setiap bulannya. Itulah Bu. Jadi setelah yang aku jelaskan tadi, Bu lah ngerti Bu ya. Semoga lah misalnya Ibu punya rencana pengen punya adik lagi, bisa ngamati subur tadi. Kan kadang kita nih Bu setelah buka KB kan kadang kok aku udah pengen hamil kok hamil kan. Nah mungkin saat kita melakukan hubungan tidak Tidak subur tepat. tadi, tidak tepat tadi. Nah dengan adanya pengamatan diri ini bisa manfaat bagi Ibu juga. Nah itulah Bu ya. Ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu, atas mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ibu untuk kedepannya. Seandainya Ibu nak KB atau nak pengen anak lagi, bisa Ibu pakai metode ini Bu ya. Terima kasih juga Ya. penjelasannya. Jadi selama ini belum tahu, Belum sudah tahu tahu ya. ya, ngerti. Berarti bisa diamati Ah. sama ini. Tapi kadang kita baik gampangnya Bu ya, suntik baik. Iya. Iya. Udah Bu ya. Ya, Kasih banyak Bu ya. Sampai ketemu kembali. Ya, makasih, Bu. Iya. Sorry. Panjang.